Check this out. Peringatan jika ingin melihat chapter terbaru dari ketika seorang pria memiliki kekuatan yang tidak masuk akal ada di menit 7,33. Yelin, sehabis memenggal leher Kensen, ia berjalan dan bertanya kepada wanita itu, "Kenapa kau berteriak? Aku tidak akan melepaskanmu." Wanita itu yang syok karena Kensen terbunuh di hadapannya, sedangkan Yelin menghampiri Paman Ji dan menggotongnya, dan ia bertanya kepada wanita itu, "Apa kau akan membunuhku juga?" "Jangan bicara aneh-aneh, aku tidak pernah membunuh wanita." Wanita itu terdiam mendengar perkataan Yelin, lalu Yelin membakar fasilitas dari Kensen dan menghilangkan jejak apa yang terjadi sebelumnya. Sin pun berpindah ke kediaman keluarga Ji. "Ayah, syukurlah ayah kembali dengan selamat. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat ayah lagi," ucap Ling Yu yang khawatir. Ayahnya pun menjawab, "Kenapa kau menangis? Aku masih hidup, bukan? Tenang saja, selama aku masih hidup, keluarga Ji akan baik-baik saja." Lalu Paman Ji bertanya kepada Yelin, "Yelin, aku tidak sadarkan diri saat itu. Bagaimana kau bisa menyelamatkanku?" Yelin menjawab, "Paman, aku juga tidak tahu detailnya. Temanku, Ling Ye, yang menyelamatkanmu dari Kensen, dia bahkan membakar seluruh pasar gelap." Lalu Paman Ji bertanya-tanya, "Ling Ye, dari mana asal master misterius ini? Aku belum pernah mendengar tentang dia." Yelin pun menjawab, Aku juga tidak tahu banyak. Aku baru bertemu dengannya baru-baru ini." Paman Ji berkata, "Baiklah, tidak apa-apa kalau kau tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksa. Yang paling penting sekarang adalah kau dan Ling Yu jangan sampai melewatkan ujian akhir yang akan datang." Yelin pun menjawab, "Ya, kami akan segera pergi mempersiapkan diri untuk ujian akhir." Pada saat yang sama, tiba-tiba terdapat orang dengan pakaian rapi, "Kau tidak akan pergi kemana-mana, Yelin. Kami dari Biro Investigasi." Lalu salah satu dari 3 orang tersebut menghampiri Yelin dan menunjukkan surat, "Kami mencurigai bahwa kau terkait dengan kasus pembunuhan di kota ini, kau harus bekerja sama dalam investigasi ini. Ini surat perintah penangkapannya." Yelin pun berpikir karena perkataan dari pria tersebut, "Aku tidak menyangka mereka akan muncul secepat ini, melawan penangkapan akan terlalu berisiko, ayo kita ikut saja dengan mereka untuk sekarang." Ling Yu yang melihat bosnya dibawa oleh orang berkata, "Berani-beraninya kau menangkap bosku." Yelin pun meminta ke Paman Ji, "Ingat untuk menjamin aku keluar." Paman Ji pun menjawab, "Yelin, jangan khawatir. Aku akan mencarikan pengacara terbaik akan mengeluarkanmu dari sana." Sin pun berpindah, yang terdapat pintu yang dibuka oleh ayah Nini. Ayah pun bertanya, "Nini, ada kabar baru tentang Ling Ye yang sedang kau cari?" Nini pun menjawab, "Apa mereka menemukannya?" Ayahnya pun berkata, "Ya, tapi ganti bajumu dulu, penyidik Huang dari Biro Investigasi sedang menunggu di bawah." Lalu Zugeni pun menutup pintu kamar Nini dan ia tidak menyangka ke Yelin karena Yelin membunuh Kensen seorang diri. Ia pun bertanya-tanya, kapan Yelin mulai meminta bantuannya. Sin berpindah ke King Cheng, Biro Investigasi, dan salah satu dari ruangannya terdapat Yelin yang dihampiri biro. Lalu Yelin berkata, "Sebelum pengacaranya datang, aku tidak akan mengatakan apapun." Biro yang kesal mendekati Yelin dan menjawab, "Bocah, kau sombong sekali. Katakan di mana barangnya." Yelin yang tidak mengerti apa-apa menjawab, "Barang. Barang apa?" Lalu Biro melemparkan Yelin ke tembok. "Berhenti berpura-pura. Serahkan kunci yang kau ambil dari Kensen, dan aku akan membiarkanmu hidup." Yelin berpikir setelah mendengar penjelasan dari Biro, apa sih yang dia bicarakan? "Kunci? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku punya kuncinya, tapi itu tidak ada padaku. Kalau kau membunuhku, kau tidak akan pernah menemukannya." Biro itu menarik rambut Yelin. "Jadi kau memang punya kuncinya?" Yelin pun menjawab, "Ya, biarkan aku pergi dari sini dan aku akan memberikannya padamu." Tiba-tiba Biro memukul Yelin, sedangkan Yelin cuma bisa menerimanya saja. Lalu Yelin berkata, "Aku akan bilang, biarkan aku menelepon dulu." Biro pun memberikan HP-nya. "Kalau kau mengatakan itu lebih awal, kau tidak akan kesakitan seperti ini." Yelin mengambil HP dan berpikir, "Denden, hari ini aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat." 10 menit kemudian terlihat seseorang datang dan itu adalah Zugeni. Zugeni tanpa basa-basi memberikannya kunci yang dicari Biro. Lalu Zugeni berkata, "Kunci itu milikmu,
kau tidak ada urusan lagi di sini sekarang. Biro menjawab, tentu saja, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Tuan Zhuge. Yelin yang melihat itu pun berpikir, kenapa kunci Kensen ada di tangan Zhuge Qianxing? Apa aku terjebak dalam semacam konspirasi? Tuan Zhuge, terima kasih atas bantuan Anda. Lalu Zhuge Ni menatap Yelin dan berkata, aku punya alasanku sendiri, lagi pula kalau rahasia tentang tubuh abadimu terungkap ke publik, orang-orang akan memburumu. Lalu Yelin berpikir, dia tahu tentang rahasiaku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku membunuhnya? Yelin pun berpura-pura tidak mengetahui tentang tubuh abadinya, namun Zhuge Ni menyadarinya. Niat membunuh yang muncul di matamu barusan ditujukan padaku, kan? Sepertinya aku benar, kau memang punya tubuh abadi. Punya tubuh abadi, tapi terlihat begitu lemah, sepertinya yang dikatakan legenda itu benar. Yelin pun bertanya, apa yang Anda inginkan dari saya? Zhuge Ni berkata, Yelin, apa kau mau menjadi muridku? Yelin kaget karena ia ingin dijadikan murid Zhuge Ni. Zhuge Ni pun menjelaskan, itu benar. Sejujurnya, waktuku tidak banyak lagi, aku ingin menjadikanmu sebagai muridku sebelum aku mati. Aku ingin mewariskan sesuatu, dan aku ingin kaulah yang melanjutkannya. Lalu Zhuge Ni memperlihatkan kunci yang sebelumnya ia kasih ke biro. Lalu Yelin bertanya, bukankah sudah Anda berikan ke biro itu? Zhuge Ni pun menjawab, yang itu palsu. Yang ini kunci Ancient Apocalypse yang asli. Yelin menanggapinya dengan bingung karena ia tidak mengetahuinya. Zhuge Ni pun menjelaskannya dengan perinci, menurut legenda, saat Gate Apocalypse muncul, selain membawa monster, ia juga menjatuhkan 7 artefak Ancient Origin. Artefak-artefak itu tersebar di seluruh dunia, setiap artefak mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Dan kunci Ancient Apocalypse ini adalah kunci untuk membuka gate itu. Yelin, apa kau bersedia menjadi muridku dan menyelesaikan ini? Yelin pun berpikir, kau sudah tahu rahasiaku, jadi aku tidak punya pilihan meskipun aku ingin menolaknya, dan ia menjawab, Anda kuat dan juga senior saya ingin menjadi murid Anda, tapi saya tidak yakin saya bisa menyelesaikan ini. Zhuge Ni berkata, kenapa kau merendah begitu? Dengan kekuatanmu saat ini, setelah kau masuk akademi tertinggi, masa depanmu tak terhingga. Baiklah, ada satu hal lagi yang perlu kupercayakan padamu. Zhuge pun meminta tolong untuk menjaga Nini setelah ia mati, dan Yelin terkejut mendengar perkataan Zhuge karena mendepankan tanggung jawab yang cukup besar. Lalu, Yelin menenangkan Zhuge karena umur masihlah panjang. Zhuge tertawa kecil sembari memberitahukan putrinya masih punya banyak kelebihan yang Yelin tidak tahu, tapi mereka berdua masih muda, hubungan bisa dipupuk pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Yang lebih penting sekarang adalah harus mendapat nilai bagus di ujian akhir yang akan datang. Yelin yang canggung meminta kepada Zhuge untuk segera pergi dari tempat itu. Xin berpindah ke kediamannya Zhuge, dan terdengar suara Nini yang terkejut karena terdapat Yelin di ruang tamunya dikarenakan ayahnya menerima murid pengecut seperti Yelin. Yelin yang selalu diejek oleh Nini, dan ia menyuruh Nini untuk bertanya kepada ayahnya sendiri. Pada saat yang sama, Zhuge muncul dan Nini pun bertanya, Ayah, apa yang dilakukan Yelin di rumahnya? Zhuge pun menjawab sembari menuruni tangga, putriku sayang, kenapa kau marah-marah setelah pulang ke rumah? Nini, Yelin tidak bohong, aku memang menerimanya sebagai muridku. Nini yang masih tidak menerima jika Yelin jadi muridnya, ia pun bertanya, apa? Ayah, apa kepala ayah kejedot tembok? Dia itu Forbidden Curse Master. Ayah akan mengajarnya. Dia bahkan tidak bisa hidup lebih dari 25 tahun. Zhuge pun menjawab sembari menenangkan Nini, Nini, jangan bicara kasar begitu. Yelin sebenarnya cukup kuat, dan dia itu adalah Ling Ye yang selama ini kau cari-cari. Lalu, Nini menatap sinis ke arah Yelin dan berkata, dia Ling Ye. Yang benar saja, kau tidak hanya pengecut, tapi kau juga pembohong. Bahkan ayahku tertipu olehmu. Aku tidak sudi tinggal di bawah atap yang sama dengannya. Tunggu saja, aku pasti akan menemukan Ling Ye yang asli dan melepas topengmu itu. Dan Nini pun berlalu pergi meninggalkan Yelin dan Zhuge. Yelin mendekati Zhuge dan bertanya, apa Master ingin saya melindunginya? Zhuge pun menjawab pertanyaan Yelin, tidak perlu. Di Qingcheng, tidak ada yang berani menyentuhnya. Jangan ambil hati perkataannya.
Sebenarnya dia tidak jahat, hanya saja sedikit keras kepala. Ngomong-ngomong, Yelin, ini sudah hampir waktunya ujian akhir, ini hadiah untukmu, mungkin bisa membantumu. Dan Yelin membukanya, lalu ia pun bertanya, apa ini? Zhuge pun memberitahukan isi di dalam kotak itu, ini adalah Illusion Skin, selama kau memakainya, kau bisa menyamar jadi orang lain. Tidak peduli itu suara atau kehadiranmu semuanya akan berubah. Yelin pun berterima kasih ke Zhuge karena barang yang ia kasih sangatlah membantu untuknya. Xin pun berpindah ke tempat ujian terakhir, dan di sana Yelin disapa oleh Ling Yu, bos, akhirnya kau datang juga. Aku kira kau tidak akan datang. Yelin pun menjawab sapaan Ling Yu, bagaimana mungkin aku tidak datang? Aku pasti akan menepati janjiku. Ling Yu pun mendekati Yelin dan menepuk pundaknya, bos, aku dengar dari ayahku bahwa kau jadi murid Tuan Zhuge, bahkan insiden tentang Kensen sudah diselesaikan. Nini yang mendengar itu pun kesal, ayahku ditipu oleh bajingan ini. Namun, Ling Yu yang mendengar perkataan Nini sebelumnya marah, hei, Zhuge Ni, meskipun aku menyukaimu sebelumnya, aku tidak akan membiarkanmu memfitnah bosku tanpa bukti. Nini pun menjawab, bajingan ini berani berpura-pura jadi Ling Ye. Tunggu saja, aku akan menemukan Ling Ye yang asli di ujian akhir dan membongkar penyamarannya di depan semua orang. Tiba-tiba sebuah bas tiba di tempat ujian akhir, dan seorang guru berkata dengan lantang, para murid sekalian. Butuh 10 tahun untuk menempa satu pedang yang bagus. Hari ini adalah hari ujian akhir. Aku harap kalian semua bisa mendapatkan nilai yang bagus. Berusahalah sekuat tenaga, Akademi King Cheng akan berhasil. Dan semua murid berteriak dengan membara, berhasil, berhasil. Dan 30 menit kemudian, di gerbang kota King Cheng, semua bas yang diisi para murid sampai di sebuah gerbang yang besar, dan para murid menuruni bas, dan itu adalah pertama kalinya para murid melihat gerbang kota. Di sisi Yelin memberitahukan ke Ling Yu, nanti setelah kita keluar gerbang kota, ikuti aku dari dekat. Bertindaklah sesuai rencana awal. Ling Yu pun mengiyakan perkataan Yelin, dan seorang penjaga gerbang menginformasikan tentang gerbang akan segera dibuka. Semua kandidat harus melewati gurun tandus sepanjang 10 km untuk memasuki zona ujian, ini adalah ujian pertama untuk kalian semua. Yang pertama keluar akan menjadi yang pertama menghadapi demonic beast yang agresif. Kesempatan kalian untuk bertahan hidup bergantung pada kekuatan kalian sendiri, apa kalian siap? Dan para murid dengan semangat berkata bahwa mereka semua bersiap, lalu gerbang pun dibuka secara perlahan-lahan dan para murid bersiap untuk membasmi monster yang ada di balik gerbang, dan ujian akhir resmi dimulai. Para murid pun berlarian untuk memburu monster, dan Nini yang ada di samping Yelin berkata, Yelin, aku tidak akan kalah darimu. Dan para ketua yang melihat murid bersemangat berkata, ayo kita tebak, berapa banyak murid yang bisa masuk ke Akademi Daxia tahun ini. Tahun lalu hanya ada 5 orang, kurasa tahun ini tidak akan lebih dari itu. Ketua Gao mendengar percakapan itu pun tertawa dan berkata, tidak peduli berapa banyak, Akademi King Cheng setidaknya akan punya 2 murid yang masuk Akademi Daxia, haha. Dan ketua berambut merah kesal melihat ejekan ketua Gao, dan di sisi murid, mencium bau yang menjijikkan, dan itu adalah bau dari bangkai demonic beast. Tiba-tiba, terdapat monster seperti kadal besar yang mengejutkan murid. Nama monster itu adalah Bloodthirsty Demon Lizard level 11, dan monster itu pun bergerak sangat cepat membuat murid berlari tanpa arah. Ketua berambut merah berkata, murid-murid tahun ini lemah sekali. Bloodthirsty Demon Lizard level 11 saja sudah cukup membuat mereka ketakutan. Ketua Gao pun menimpali perkataan ketua berambut merah, yang jelas mereka bukan murid dari Akademi King Cheng. Di sisi lain, murid yang berlarian, terdapat Yelin yang melesat ke arah monster itu dengan cepat. Yelin memotong semua kaki dengan satu gerakan cepat, dan 2 ketua kaget dengan serangan Yelin dan bertanya-tanya, pedang yang mengerikan. Pedang itu setidaknya rare equipment. Jadi dia Forbidden Curse Master, Yelin. Seorang level 16 dengan rare equipment melawan Bloodthirsty Demon Lizard level 11 memang semudah membalikkan telapak tangan, tapi kenapa dia tidak membunuhnya? Di sisi Yelin meminta Ling Yu untuk menyelesaikan monster itu. Ling Yu pun mendekati Yelin dengan gembira. Ling Yu pun membunuh monster yang tergeletak, dan para murid yang melihat itu pun berkata,
Forbidden Curse Master level 16, itu adalah alat Ling Yu untuk mendapatkan poin XP. Enak banget, ya, aku juga ingin setim dengan Yelin. Yelin, apa kau masih butuh bawahan? Sementara itu, Nini yang melihat Ling Yu dan Yelin berpikir, berada di dalam tim akan membagi poin XP yang didapat. Yelin, tunggu saja. Aku pasti akan melampauimu kali ini.